Shalom Aleichem. Selamat berjumpa kembali dalam acara Menit-Menit Torah bersama dengan Bnei Noach Indonesia. Oke, nah kita move fast poligami. Karena tadi ada pernikahan, ada perceraian. Terus gimana poligami? Sorry, ini ada yang ngecat. Oke. Jadi gini, ini poligami ini adalah salah satu yang pertama yang mungkin dikhawatirkan oleh seorang istri ketika suaminya masuk Yudaisme. Kenapa? Karena itu tadi, wah, Yudaisme boleh loh poligami, diperbolehkan loh. Bahkan saya ketika saya ditanya sama teman dan saya berkata, saya sekarang udah masuk Yudaisme. Wih, enak ya. Yudaisme boleh poligami loh. Ambil ketawa dia. Kacau gitu maksudnya. Apakah itu alasannya gitu loh. Dan apakah segampang itu untuk poligami? Nah, tapi gara-gara itu saya jadi tertarik ingin mendalami lebih dalam. Sebenarnya apa sih yang Torah bilang mengenai poligami? Nah, ini yang orang nggak ngerti. Dia cuma ngerti, boleh loh. Enak ya, enaknya doang gitu loh, ngawur. Padahal sebetulnya nggak segampang itu gitu. Nah, kita lihat di sini. Jadi ini juga nanti istri-istri saya harap tidak akan khawatir lagi ya. Ya, benar, perintah Torah pertama itu adalah bermultiplikasi ada bagi laki-laki. Ingat ya, itu yang tadi kita udah bahas. Yang kedua, di mana dalam pernikahan tidak memiliki keturunan, laki-laki atas izin istri boleh mengambil istri kedua. Untuk alasan menggenapi mitzvah. Dan itu pun atas izin istrinya. Kalau istrinya kagak boleh, ya sudah. Berarti artinya laki-laki itu tidak akan pernah bisa menggenapi mitzvah. Itu aja, gitu loh. Ya, jadi bukan ada alasan yang lain, ada alasan lain selain daripada itu. Pengen nggak ada gitu. Jadi benar-benar hanya untuk urusan ini. Jadi kalau misalkan ketika kita sudah menikah, sudah memiliki anak, nggak ada alasan untuk lain untuk bisa berkata, oh gue pengen nambah istri. Nggak ada istilahnya. Nggak ada alasannya. Ya, lanjut. Contohnya Abraham. Kita bisa lihat sendiri Abraham kan, dia menikahi Hagar gara-gara apa? Ya gara-gara keturunan. Dan bahkan diberikan oleh si Saranya sendiri. Tuh, ada Hagar, silakan. Karena kamu harus memenuhi mitzvah. Ya kan? Jadi bukan gara-gara ada yang malah ada, ini saya pernah lihat di salah satu komen di dalam website, saya lupa di Facebook atau di mana namanya di YouTube channel, dibilang bahwa ya gara-gara Abrahamnya kegatelan. Aduh, maaf. Itu kacau sekali, itu benar-benar apa namanya, gegabah banget gitu loh. Bukan gara-gara itu, kita semua tahu dan ya, kita semua yang berpendidikan dan kita semua yang mengerti Torah harusnya ngerti alasannya. Elkana ini adalah ayahnya Samuel. Elkana ini adalah suami Hana. Menikah tapi dia tidak memiliki anak, akhirnya Hana mengizinkan dia menikahi Penina. Nah, tapi justru itu menimbulkan banyak problem. Nanti kita bahas ya. Itu juga Elkana juga alasannya gara-gara keturunan, gara-gara yaitu mitzvah tadi gitu. Ya. Nah, sekarang poligami melalui keputusan rabbinik tidak diizinkan, tidak boleh. Silakan lihat bahkan dari zaman rabi-rabi di era Talmud sekalipun itu nggak ada rabi-rabi yang berpoligami, nggak ada, ya, nggak ada. Mereka semua istrinya satu dan Baruch Hashem mereka semua punya keturunan. Hashem baik. Untuk menghindari, kenapa tidak diizinkan? Untuk menghindari laki-laki mengambil keuntungan dari istri-istrinya. Wah, benar-benar luar biasa ya. Untuk menghindari pertengkaran antar istri yang jika terjadi yang jika terjadi itu artinya istri-istri itu bertengkar, akan terjadi pelanggaran Torah, lashon hara, ngomong gak beres, segala macam lah gitu. Ya, jadi jangan sampai terjadi. Untuk menghindari kesulitan finansial, karena laki-laki harus mensupport wanita, istrinya gitu loh. Jadi jangan sampai konyol gitu loh. Gaji cuma 4 juta, istri 10, ya elah buset. Kacau lah gitu mah. Untuk menghindari poligami dengan istri di kota atau negara terpisah, sehingga tidak saling kenal itu anak-anaknya, sehingga bisa melakukan incest secara tidak disengaja. Makanya dibilang jangan. Ya, punya istri di negara lain gitu, tapi nggak saling kenal, tiba-tiba anak mereka ketemu di online, lalu menikah. Lah ternyata bapaknya sama, beda ibu doang. Nah itu kan incest termasuknya, bahaya, nggak boleh. Maka dari itu dilarang. Ya, jadi tenang. Jadi tidak semudah itu Ferguson untuk melakukan poligami. Ya. Nah, poliandri. Bagaimana dengan poliandri? Ini lebih mengerikan.
Perintah Torah bermultiplikasi ada bagi laki-laki. Jadi tidak ada alasan buat wanita untuk melakukan poliandri. Hubungannya apa? Urgensinya apa? Alasannya apa punya suami banyak gitu loh. Itu yang pertama. Ya. Tidak sesuai dengan esensi jati diri hakiki dari perempuan. Perempuan tadi kita udah belajar ada di mana lebih tinggi dari laki-laki. Lebih spiritual. Jangan cemari dirimu dengan tindakan yang bukan esensimu. Itu. Nah, Torah sangat menentang hal ini. Ya, sampai ada satu pembahasan sendiri, satu hukum sendiri, itu namanya sotah di dalam bilangan 5. Dan bahkan di dalam Talmud menjadi satu traktat sendiri namanya traktat sotah. Gitu. Kenapa? Ya itu tadi, karena posisi wanita itu secara spiritual lebih tinggi. Hashem itu menaruh banyak hal sifat-sifatnya dalam wanita. Tadi masalah rehem, rahamim, ya kan? Itu bukti gitu loh. Ya. Yang kedua, wanita yang sudah bersuami itu sudah komitmen kepada suaminya, udah komitmen. Nah, komitmennya itu yang dipegang yang penting. Selingkuh adalah pengkhianatan komitmen. So, kalau poligami aja sulitnya setengah mati, harus ada alasan yang jelas, dan bahkan sekarang ini dilarang, apalagi poliandri. Ini benar-benar kacau gitu. Ini benar-benar kalau perempuan yang melakukan poliandri itu adalah benar-benar perempuan yang istilahnya udah bahkan lebih bawah daripada binatang, kalau boleh saya bilang seperti itu. Gitu. Karena sebenarnya jati diri dia tuh tinggi gitu, tapi dia menjatuhkan dirinya lebih bawah daripada binatang. Jangan sampai kejadian dalam hidup kita. Oke?